Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden yang terjadi di kota suci Lin Wurem. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah kekacauan yang terjadi di Akademi Sekolah Midgar, akhirnya sekolah pun diliburkan sampai bangunan sekolah selesai diperbaiki. Dan awalnya di sini, Kit ingin menghabiskan waktu liburannya untuk berlatih jurus-jurus pecundang agar dia bisa menjadi seorang pecundang sejati. Tetapi ternyata Kit malah mendapatkan sebuah surat dari Alpha. Dan isi surat itu ternyata adalah Alpha menyuruh Kit untuk datang ke kota suci Lin Wurem. Sedangkan Kit yang telah membaca isi surat itu, dia pun akhirnya ingat jika dulunya dia pernah sekali berkunjung ke kota suci Lin Wurem. Dan kota itu adalah kota yang dipenuhi dengan penganut agama yang sangat taat. Dan mereka semua taat kepada dewa perang, yaitu Dewa Beatrix. Karena semua warga di sana percaya bahwa Dewa Beatrix adalah dewa yang telah menurunkan berkahnya kepada para pahlawan, agar para pahlawan bisa melawan iblis Diablos. Dan akhirnya, karena beberapa alasan yang tidak terduga, Kit saat ini malah menuju ke kota suci Lin Wurem bersama dengan Rose Oriana menggunakan kereta kuda. Dan ternyata di sini, Kit merasa sangat kesal dan juga bosan. Sedangkan Rose, dia sangat senang bertemu dengan Kit. Dan dia bilang kepada Kit bahwa pertemuan mereka ini telah ditakdirkan. Dan dunia sepertinya telah memberkati hubungan mereka berdua. Tetapi sebenarnya di dalam pikiran Kit, dia hanya berpikir bahwa seharusnya dia lari saja untuk pergi ke kota suci menggunakan skill lari cepat miliknya. Dan seharusnya jika dia melakukan hal itu, maka dia bisa langsung sampai tanpa harus bertemu dengan Rose. Tetapi sayangnya pada saat itu, dia malah memilih untuk jalan kaki agar dia bisa menghindari orang-orang yang melihat skill miliknya. Tetapi ternyata pilihannya itu malah membuatnya sangat sial. Karena ternyata saat dia sedang jalan kaki, dia malah bertemu dengan Rose. Yang kebetulan juga saat itu, Rose ingin menuju ke kota suci Lin Wurem. Dan akhirnya setelah itu, Rose malah mengajaknya untuk naik kereta bersamanya untuk menuju ke kota suci Lin Wurem. Dan parahnya lagi di sini, Kit sangat menyadari bahwa dia juga tidak punya pilihan selain ikut dengan Rose. Karena dia sangat tahu bahwa dia tidak akan bisa menolak permintaan dari seorang bangsawan. Karena menolak permintaan dari bangsawan sama saja dengan berkhianat kepada kerajaan. Dan hal ini membuat Kit sangat kecewa. Dan selama perjalanan itu, Rose lalu memberitahu Kit. Rose bilang bahwa di kota suci Lin Wurem akan diadakan sebuah acara besar yang disebut dengan ujian Dewi. Dan Rose telah diundang sebagai tamu kehormatan dari kerajaan Oriana untuk mewakili ayahnya. Dan Rose juga bilang kepada Kit bahwa orang-orang di kota suci Lin Wurem mengatakan bahwa Dewi Beatrix telah memberikan kekuatan besar kepada para pahlawan. Sehingga hal itu membuat para pahlawan dapat mendapatkan kekayaan dan juga reputasi yang sangat besar. Lalu kemudian para pahlawan mulai menikahi putri-putri dari berbagai kerajaan besar. Sehingga para keluarga kerajaan dari berbagai negara, mereka semua adalah keturunan dari pahlawan. Lalu Rose langsung menatap Kit dengan penuh harapan. Dan Rose bilang kepada Kit bahwa dia saat ini sangat berharap jika ada seorang anak laki-laki yang bisa menyelesaikan ujian Dewi. Dan jika hal itu terjadi, maka dia akan dengan bangga menceritakan kepada ayahnya bahwa ada seorang anak laki-laki yang gagah berani telah menyelesaikan ujian Dewi. Dan tentu saja di sini, Rose mengharapkan bahwa anak laki-laki itu adalah Kit, agar hubungannya dengan Kit bisa direstui oleh ayahnya, yaitu Raja Oriana. Tetapi sayangnya di sini,
Kit malah tidak peka sama sekali. Dan Kit hanya berpikir bahwa yang dikatakan oleh Rose Oriana itu hanyalah sebuah ambisi yang konyol. Dan setelah itu, pembicaraan pun terus berlangsung. Lalu tidak lama, Rose bilang kepada Kit bahwa para teroris yang telah menyerang sekolah mereka saat itu bukanlah bagian dari Shadow Garden. Karena cara bertarung orang-orang itu sangat berbeda dengan Shadow Garden. Bahkan gaya bertarung dari Shadow dan semua anak buahnya adalah gaya pedangnya sangat asing. Dan sebenarnya dia telah memberitahu pihak kerajaan Midgar tentang hal ini. Tetapi malahan mereka menganggap jika para teroris itu adalah bagian dari Shadow Garden, sehingga kerajaan Midgar melimpahkan semua kesalahan kepada Shadow Garden. Dan karena kerajaan Midgar telah salah memilih musuh, maka hal itu akan menyebabkan bencana. Sehingga pihak kerajaan Oriana telah memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang hal ini, agar Shadow Garden tidak dijadikan kambing hitam. Kit yang mendengar hal itu, dia pun hanya mengangguk, karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah mereka berdua di kota suci Linwurem. Dan setelah mereka sampai di sana, Rose dan juga Kit langsung berjalan-jalan di sekitar kota untuk melihat-lihat keadaan kota. Dan selama perjalanan itu, Kit pun akhirnya tiba-tiba melihat sebuah toko yang menjual pernak-pernik. Dan dia melihat bahwa ada sebuah gantungan kunci yang bentuknya sangat unik, karena bentuknya seperti tangan memegang pisau. Lalu Rose bilang kepada Kit bahwa gantungan kunci itu sangat populer di kalangan laki-laki. Kit yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat antusias. Dan dia bilang kepada Rose bahwa gantungan kunci itu sangatlah keren. Lalu Kit bertanya kepada Rose, kenapa pedang yang ada di gantungan kunci ini dipegang dengan tangan kiri dan bukannya tangan kanan. Lalu Rose memberitahu Kit. Rose bilang kepada Kit bahwa gantungan kunci itu dibuat dari ilustrasi pedang pahlawan Oliver dan juga tangan kiri iblis Diablos. Karena dulunya ada sebuah cerita yang sangat populer. Dan cerita itu adalah bahwa dulunya pahlawan Oliver telah berhasil memotong tangan kiri Diablos dan menyegelnya di kota ini. Dan tangan itu saat ini telah disegel di atas bukit yang ada di hadapan mereka. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia malah tidak peduli sama sekali dan hanya fokus ke gantungan kunci itu. Karena menurutnya, gantungan kunci itu sangatlah keren. Dan setelah Kit membeli gantungan kunci itu, tiba-tiba Rose langsung menarik tangan Kit, karena Rose melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Lalu Rose dengan antusias bilang kepada Kit bahwa ada seorang penulis yang sangat terkenal, yaitu Natsume. Dan Natsume saat ini sedang memberikan tanda tangannya kepada para penggemar. Bahkan dia juga adalah salah satu penggemar berat dari Natsume. Tetapi Kit yang mendengar itu, dia pun tidak tertarik sama sekali. Bahkan Kit bilang kepada Rose bahwa dia akan menunggu Rose di sini saja. Dan setelah Rose mengantri, karena Kit merasa sangat bosan, dia pun mencoba untuk membaca salah satu buku yang dipajang di hadapannya. Tetapi saat Kit membaca buku-buku itu, dia pun lalu menyadari bahwa semua cerita yang ada di buku ini adalah sebuah cerita yang ada di dunia lamanya. Dan di sini Kit pun lalu berpikir bahwa kemungkinan ada orang lain yang telah berpindah ke dunia ini selain dirinya. Dan setelah Kit mempertimbangkan masalah ini, dia pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Natsume. Tetapi setelah Kit berhadapan dengan Natsume, dia pun akhirnya mengetahui jika penulis itu adalah seorang yang sangat dia kenal. Dan ternyata Natsume itu adalah Beta. Sedangkan Beta yang melihat Kit, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia pun akhirnya mulai sangat panik. Tetapi Beta lalu mencoba untuk tetap tenang. Dan Beta pun dengan cepat langsung menulis sesuatu di dalam bukunya. Lalu buku itu langsung diberikan kepada Kit. Sedangkan Kit yang saat ini sangat kesal, dia pun lalu bertanya kepada Beta, apakah penjualan buku dari Beta telah sukses besar? Dan Beta pun dengan gugup lalu menjawab. Beta bilang bahwa bisnis bukunya sudah cukup besar. Bahkan karena hal ini, dia juga telah mendapatkan reputasi sebagai Natsume untuk menjaga koneksi dan juga pemasukan bagi Shadow Garden. Kit yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal.
Lalu Kit pun di sini berpikir bahwa ternyata bukan cuma Alpha saja yang telah mencoba untuk memanfaatkan pengetahuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi ternyata Beta juga melakukannya. Sehingga Kit merasa sangat kesal karena mereka telah menggunakan pengetahuan yang dia berikan untuk menghasilkan uang yang banyak. Lalu Kit dengan tatapan kesal dan juga dingin, dia pun langsung meminta penjelasan kepada Beta. Dan Beta sambil menunduk, langsung memberikan Kit sebuah buku yang sudah dia tulis. Lalu Beta bilang kepada Kit bahwa dia telah diundang sebagai tamu istimewa di acara ujian Dewi, sehingga dia bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Dan dia telah menulis semua rencana mereka di dalam buku yang telah dia berikan kepada Kit. Kit yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum. Karena ternyata Beta telah menjalankan misi mata-matanya dengan sangat baik. Dan untuk kali ini, maka dia akan memaafkannya. Lalu setelah itu, Kit pun langsung pergi menemui Rose. Tetapi saat dia membaca apa yang ditulis oleh Beta di dalam buku itu, Kit pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena tulisan itu menggunakan huruf kuno. Dan sayangnya, Kit tidak bisa membacanya sama sekali. Dan setelah itu, Kit pun langsung meminta tolong kepada Rose untuk membacanya. Tetapi sayangnya, Rose juga tidak tahu. Lalu Rose bertanya kepada Kit, kenapa tulisan itu ditulis dengan huruf kuno. Tetapi Kit langsung bersikap sok cool, dan Kit bilang kepada Rose bahwa tulisan yang ditulis dengan huruf kuno akan terlihat lebih keren. Dan pada akhirnya, Kit pun tidak tahu apapun tentang rencana yang telah dituliskan oleh Beta di buku itu. Setelah mereka berdua selesai berjalan-jalan, Rose pun langsung memberikan Kit sebuah penginapan kelas atas. Dan Rose bilang kepada Kit bahwa dia boleh menggunakan sesuka hatinya. Dan setelah Rose mengatakan hal itu, dia pun langsung pamit kepada Kit. Karena dia akan segera pergi lagi untuk menyapa para tamu istimewa. Karena dia adalah seorang putri dari kerajaan Oriana. Lalu setelah itu, Kit pun langsung tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kit pun akhirnya memutuskan untuk berendam di pemandian air panas. Karena dia sangat suka berendam air panas di pagi hari. Tetapi ternyata saat dia sampai di pemandian air panas, ternyata di sana juga sudah ada Alexia yang sudah berendam lebih dulu. Dan karena sudah terlanjur, mereka pun akhirnya mandi bersama. Dan saat mereka saling menatap, mereka pun langsung saling membuang muka. Karena sebelumnya mereka telah membuat sebuah kesepakatan untuk berpura-pura bahwa mereka tidak saling kenal. Lalu setelah itu, Kit pun langsung berendam sambil berdiri dan menghadap ke arah matahari pagi. Sedangkan Alexia, dia saat ini berada di sebelah Kit sambil berendam. Lalu Alexia dengan nada sedikit agak menyesal bilang kepada Kit bahwa saat mereka di atas atap, dia tidak sengaja lepas kendali dan malah menyerang Kit. Dan dia sangat senang jika Kit masih hidup. Sedangkan Kit yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir bahwa kemungkinan hal ini adalah permintaan maaf dari Alexia. Karena setiap orang memiliki ciri khasnya mereka masing-masing. Apalagi Alexia adalah orang dari keluarga kerajaan yang jarang sekali meminta maaf kepada seseorang. Lalu Kit bertanya kepada Alexia, apa yang dilakukan Alexia di kota suci Linwurem. Dan Alexia pun lalu menjawab bahwa dia telah diundang sebagai tamu kehormatan di acara ujian Dewi sebagai perwakilan dari kerajaan Midgard. Lalu Kit bertanya kepada Alexia, apakah yang disebut dengan ujian Dewi. Dan Alexia pun langsung menjelaskan kepada Kit. Alexia bilang bahwa ujian Dewi itu adalah sebuah pertarungan yang terjadi 1 tahun sekali untuk membuka pintu suci. Dan setiap penantang akan membangkitkan salah satu dari pahlawan kuno. Dan penantang itu nantinya akan melawan pahlawan kuno yang telah terpanggil. Dan siapapun orang bisa ikut ke dalam ujian Dewi. Tetapi tidak semua orang bisa memanggil pahlawan kuno. Karena penantang yang bisa memanggil pahlawan kuno hanyalah penantang yang memiliki kekuatan yang besar ataupun sebanding dengan pahlawan kuno yang bisa dia panggil. Dan semakin kuat penantang, maka akan semakin kuat juga pahlawan kuno yang akan terpanggil.
dan biasanya pahlawan kuno yang terpanggil akan lebih kuat sedikit dari si penantang. Dan hal itulah yang disebut dengan ujian Dewi. Lalu Alexia juga memberitahu Kit bahwa 10 tahun yang lalu ada seorang kesatria bernama Venom. Dan Venom pada saat itu berhasil memanggil pahlawan terkuat Oliver. Tetapi sayangnya tidak ada yang tahu siapa yang menang. Bahkan banyak orang yang ragu dan mereka berpikir jika pahlawan Oliver yang dipanggil adalah pahlawan Oliver yang palsu. Karena menurut mereka, kekuatan yang dimiliki oleh Venom tidak akan cukup untuk memanggil Oliver. Kit yang mendengar hal itu, dia pun langsung meminta Alexia untuk menceritakan lebih banyak tentang hal itu. Tetapi Alexia langsung menolaknya, dan Alexia bilang kepada Kit, jika Kit ingin mengetahui lebih banyak, maka dia harus bergabung ke dalam kelompok Crimson Knight. Tetapi Kit yang mendengar itu, dia pun langsung menolaknya. Dan pembicaraan mereka pun akhirnya berhenti. Lalu tidak lama setelah itu, Alexia malah menggoda Kit. Alexia bilang kepada Kit bahwa dia mengharapkan jika Kit melihat seluruh tubuhnya, tetapi sayangnya Kit tidak tertarik, padahal dia adalah seorang putri. Tetapi Kit lalu menjawab bahwa saat ini mereka sedang ada di pemandian, dan di tempat ini ada yang lebih indah daripada Alexia, yaitu matahari terbit. Lalu Kit dengan bangga bilang kepada Alexia bahwa seharusnya Alexia juga berhenti untuk menatap pedang Excalibur miliknya. Dan Alexia yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Dan Alexia langsung mengejek Kit bahwa itu terlihat bukan seperti pedang, tetapi seperti cacing tanah. Tetapi Kit dengan gaya cool lalu bilang kepada Alexia bahwa Alexia tidak boleh menilai sesuatu hal dari penampilan. Karena saat pedangnya ini dicabut dari sarungnya, maka pedang ini akan menyebabkan kehancuran. Dan setelah Kit mengatakan hal itu, dia pun langsung pergi meninggalkan Alexia. Sedangkan Alexia yang melihat itu, dia pun terlihat sangat kesal. Di sisi lainnya, saat ini Alpha sedang berada di dalam gereja untuk menyelidiki tentang uskup. Tetapi saat dia di sana, dia melihat bahwa uskup itu sudah terbunuh. Lalu Alpha langsung melihat ke arah patung pahlawan Oliver, dan dia bertanya kepada patung itu bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari kebenaran. Dan Shadow Garden akan menunggu sampai gerbang suci terbuka untuk mencari kebenaran dari semua ini. Di malam harinya, Kit saat ini sudah berubah ke dalam mode Shadow, dan dia saat ini ingin sedikit bermain-main di kegelapan malam. Tetapi saat dia mulai bermain-main, tiba-tiba dia pun melihat seseorang yang menyerangnya. Dan orang itu ternyata adalah orang dari gereja. Dan sebelum Kit ingin membunuhnya, tiba-tiba saja orang itu telah terbunuh oleh seseorang. Dan orang yang telah membunuhnya itu ternyata adalah Epsilon. Dan Epsilon adalah salah satu anggota dari Shadow Garden dan salah satu dari 7 bayangan utama. Sedangkan Epsilon yang melihat Shadow, dia pun dengan cepat langsung menyapa tuannya. Dan Shadow lalu bilang kepada Epsilon bahwa tebasan Epsilon itu adalah tebasan yang sangat indah dan juga cantik. Epsilon yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang karena dia telah dipuji oleh tuannya. Sedikit informasi, Epsilon adalah salah satu anggota dari Shadow Garden dan urutannya adalah yang kelima setelah Delta. Dan dari 7 bayangan utama Shadow Garden, Epsilon adalah orang yang paling hebat dalam mengontrol kekuatan sihir. Dan kemampuannya ini adalah kemampuan yang paling sulit untuk dilakukan. Karena kemampuannya ini adalah kemampuan untuk bisa memanipulasi kekuatan sihir secara sempurna. Sehingga Epsilon bisa menggunakan serangan jarak jauh menggunakan sihirnya. Dan Epsilon memiliki julukan sebagai Epsilon yang setia. Dan perlu diketahui, Epsilon adalah orang yang memiliki kebanggaan dan juga kepribadian yang sangat kuat. Bahkan dia juga memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dan Epsilon adalah orang yang sangat patuh kepada atasannya, yaitu Alpha. Dan Epsilon juga sangat menghormati rantai komando. Lalu setelah itu, Epsilon pun langsung melaporkan semuanya kepada Shadow. Epsilon bilang bahwa target mereka telah terbunuh oleh pihak gereja, sehingga Alpha telah merubah rencana mereka menjadi rencana B.
dan mereka semua telah siap untuk menerima perintah dari Shadow. Tetapi Shadow yang mendengar hal itu, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa, karena dia juga tidak bisa membaca rencana yang diberikan oleh Beta, karena rencana itu ditulis dengan huruf kuno. Lalu Epsilon bilang kepada Shadow bahwa mereka semua telah siap kapan saja untuk menjadi musuh dunia. Shadow yang mendengar itu, dia pun menjadi semakin bingung. Dan dia pun hanya menjawab jika dia juga akan mulai bergerak. Dan dia juga bilang kepada Epsilon bahwa mereka jangan membuatnya kecewa. Epsilon yang mendengar itu, dia pun langsung patuh dan mengerti. Tetapi sebelum Shadow pergi, dia pun sempat melirik ke arah Epsilon dan melihat dada Epsilon. Dan hal ini nantinya akan menciptakan masalah yang sangat besar ke depannya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.